Pembalap Indonesia Rio Haryanto menjalani balapan perdananya dalam Formula 1 di sirkuit Grand Prix Melbourne, Australia, Minggu 20 Maret 2016. Sejak Jumat, Rio sudah menjalani 3 kali sesi latihan bebas di sirkuit Albert Park. Pada latihan pertama, Rio yang mengendarai mobil MRT 05 berada pada posisi 19 dengan catatan waktu terbaik 1 menit 43,372 detik. Pada latihan kedua di hari yang sama, Rio yang tergabung dalam tim Manor Racing mengejar hingga ke urutan 14 dengan catatan waktu terbaik 1 menit 44,304 detik. Rio mengalami sedikit insiden pada sesi ketiga latihan bebasnya yang digelar Sabtu kemarin. Ia menabrak mobil pembalap tim Haas, Romain Grosjean saat keluar dari garasi. Hal itu berbuah penalti, yakni turun 3 posisi start yang diberikan pengawas lomba Federasi Automobil Internasional. Rio juga mendapat penalti 2 poin karena dianggap melanggar aturan. Meski begitu, dukungan untuk Rio Haryanto tetap mengalir. Indonesia tetap bangga memiliki Rio Haryanto yang telah membawa bendera Indonesia ke kancah Formula 1. Selamat bertanding Rio. Oke, kalau dibilang kecewa mungkin kecewa sedikit, tapi kalau kita lihat dari jumlah race dalam 1 tahun itu ada satu musim itu ada 21. Masih punya kesempatan besar Betul, untuk ada mengumpulkan 20 kali race untuk membuktikan lagi kemampuan Rio di musim ini gitu musim 2016. Tapi secara kondisi sendiri sebenarnya Rio ini kan memasuki ajang balapan bergengsi seperti Formula One ini mungkin agak berbeda dengan ajang GP yang sempat dijalani Rio begitu. Nah, apakah memang ada pressure yang cukup besar bagi seorang Rio Haryanto menjalani ini, karena kita tahu dalam prosesnya pun sampai racing hari ini juga ada beberapa kejadian-kejadian yang sempat terjadi pada Rio begitu. Pressure pasti ya, karena setiap pembalap yang memasuki jenjang yang lebih tinggi itu pasti ada pressure, terutama di F1. Kalau itu mempengaruhi psikologi juga sebenarnya seorang pembalap. Iya, seorang pembalap akan terpengaruh psikologinya. Karena misalkan sekarang Rio waktu di GP itu dia hanya bicara dengan misalkan dengan 2 engineer. Di F1 dia harus diskusi dengan 30 sampai 40 engineer. Karena di F1 itu engineer aerodinamika beda, suspensi beda, ban beda, nose beda, mungkin bagian bokong mobilnya juga beda. Semuanya berbeda. Kemudian engine juga beda, transmisi beda engineer. Jadi karena di tim F1 itu kayak Manor itu berkekuatan sekitar 150 orang. Jadi ada yang di pabriknya di Brandbury di Inggris, kemudian juga yang di sirkuitnya. Nah, itu melibatkan, jadi ya Anda bayangkan Rio debut dari GP itu kemudian masuk F1 dengan mobil yang super canggih, makanya F1 itu disebut the pinnacle of motorsport. Jadi puncaknya motorsport di dunia yang paling canggih untuk roda 4 gitu loh. Dan nggak gampang, balapan di F1 itu nggak gampang. Kayak Kimi Räikkönen baru 7 tahun dia jadi juara dunia. Jenson Button baru 9 apa 8 tahun dia baru jadi juara dunia. Hal yang nggak mudah. Jadi itu yang akhirnya membuat kita berbesar hati ya, walaupun memang kondisinya pada hari ini hanya 19 lap saja kemudian bisa lanjut. Tidak bisa lanjut. Tapi untuk kualifikasi sendiri memang katanya ada perubahan ya. Kalau sebelumnya dikasih waktu 20 menit untuk mencetak waktu terbaik, kalau sekarang mungkin agak lebih dinamis begitu ya, 90 detik saja di beberapa hitungan menit tertentu. Iya, jadi ada perubahan untuk musim 2016 yang tadinya katanya mau sesi kualifikasi baru ini, format ini akan diberlakukan selama 1 musim. Tapi kalau melihat sesi kualifikasi kemarin, semua tim F1 itu tidak setuju, protes. Karena apa? Dengan peraturan kualifikasi. Dengan peraturan itu ya, karena kualifikasi yang baru itu sesi pertama Q1-nya 16 menit, kemudian setelah baru berjalan 7 menit, satu pembalap yang paling pelan itu di out gitu loh, di remove. Dia harus masuk pit, tidak boleh ikut sesi. Kemudian setiap 90 detik pembalap di remove sampai 7 pembalap. Kemudian sesi Q2 juga begitu. Sesi
Q pertama juga begitu. Makanya kemarin bahwa sesi itu masih jalan 4 menit lagi di track udah nggak ada pembalap. Karena udah pada di remove semua. Penonton kecewa kan udah bayar mahal-mahal harus tapi gelarannya nggak sampai selesai gitu loh. Nah, dan ini juga kalau menurut saya ini juga buruk buat promosi gitu. Karena para pembalap mobil-mobil itu kan tidak selamanya kalau dulu kan Q3 itu sekitar 15 menit. Jadi semua mobil berkeliling 15 menit full. Ya kan sekarang. Jadi secara tontonan pun kayaknya full gitu. Iya. Ya, promo pun nggak full sekarang. Oke. Rugi sponsor. Tapi apa sih sebenarnya perhitungannya sampai mengubah kualifikasinya itu seperti itu? Adakah perhitungan tertentu? Biar tadinya inginnya balapannya lebih seru. Jadi biar lebih dinamis. Biar lebih dinamis. Para pembalap yang ada di papan bawah itu bisa ke tengah. Ternyata sama Nggak sekali begitu. juga enggak juga. Akhirnya nanti di Bahrain dirubah. Berpengaruh ke level keprimaan dari si mesinnya atau tidak? Artinya kan ini dalam waktu yang sekian pendek kemudian diminta untuk lebih cepat lagi. Artinya kan secara kecepatan Betul. juga itu harus lebih cepat lagi. Dan apakah mesinnya itu udah disiapkan untuk itu begitu ya untuk Safety-nya mesin-mesin juga Mas Eka gimana tuh? mobilnya? Mobil Sistem kualifikasi kayak gitu. sistem kualifikasi. Ya, yang tadi memang sistem kualifikasi ada mencari lap yang terbaik, lap yang terkencang gitu loh. Kalau dulu setelah sesi kualifikasi Q3 itu 15 menit ternyata tidak ada yang pembalap terpelan, itu baru 7 pembalap terpelan itu baru menyingkir. Nah, sekarang kan ini. Ya memang kalau sesi kualifikasi itu adalah mencari catatan waktu yang paling kencang. Gitu loh, yang paling kencang. Jadi sistemnya adalah kayak babak penyisihan gitu. Setiap pembalap yang paling pelan digusur karena zaman dulu itu selama 1 jam itu sesi kualifikasi. Nah, karena 22 pembalap terus-terusan ada di track, akhirnya banyak kesulitan pembalap-pembalap kenceng dicampur dengan pembalap-pembalap pelan gitu. Akhirnya berubah lah. Nah, sekarang kemarin dirubah lagi gitu. Ternyata tapi dengan sistem yang kayak gini buat rookie itu kesempatan yang baik atau enggak? Bisa ke tengah gitu. Ternyata enggak ya. Kemarin sistem baru. Makanya banyak yang Wehrlen gitu. Ya, Wehrlen, Rio Haryanto malah Si fans Palmer yang juga. teriak. Dan pembalap sesi kualifikasinya jadi basi. Kalau menurut saya jadi begini boring gitu. Boring ya. Oke. Boring. Oke, siap. Ya. Kita akan lanjutkan dengan bahasan yang lain tetap di Line Stock. Kami akan segera kembali.